Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Nama saya Hasanuddin, NIM 1813031. Kali ini saya akan membacakan tes awal titrasi potensiometri asam amino. Nomor 1. Apa yang dimaksud? A. Potensiometer. B. Hubungan antara pH dengan potensial larutan. Potensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensial larutan dalam titrasi potensiometri. Hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh persamaan pH sama dengan potensial sel dikurang tetapan elektroda per 0,059, yang mana EV adalah potensial sel, L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding, dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Nomor 2, jelaskan A. Fungsi pH meter dalam percobaan ini. B. Sebut jenis elektroda yang ada dalam pH meter. Dan C. Bagaimanakah caranya mengkalibrasi pH meter yang digunakan? Jawabannya adalah yang A. Fungsi pH meter dalam percobaan ini adalah untuk mengukur pH larutan dan mengukur potensial suatu reaksi. Yang B. Elektroda yang ada dalam pH meter adalah elektroda kalomel jenuh dan elektroda membran gelas sebagai elektroda pembanding. Untuk yang nomor 2C, untuk mengkalibrasi pH meter dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan larutan buffer pH 4 dan pH 7, masing-masing di dalam gelas kimia 100 ml yang kering dan bersih. Yang kedua, bersihkan elektroda pH meter dengan cara menyemprotkan Aquades ke sekeliling ujung elektroda. Keringkan dengan menggunakan tisu. Ketiga, sambungkan elektroda dengan alat bacaan pH. Yang keempat, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 4, goyang-goyang sebentar untuk menghomogenkan, lalu biarkan beberapa saat. Tekan tombol on pada pH meter. Amati pembacaannya. Bila bacaan tidak menunjukkan pH 4, maka putarlah tombol kalibrasi sehingga pH pada bacaan menunjukkan nilai 4. Kelima, angkat elektroda dari larutan. Cuci kembali dengan Aquades, lalu keringkan dengan tisu. Keenam, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7, tekan tombol on pada pH meter. Bila bacaan pH menunjukkan pH 7, maka alat siap digunakan. Namun, jika tidak menunjukkan pH 7, maka mintalah instruktur untuk memperbaiki atau mengganti alat. Yang terakhir, cucilah dan keringkan elektroda selalu setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Nomor 3, jelaskan dan gambarkan alatnya, prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Ini adalah alatnya. Di sini ada buret, ada klem dan statif, di sini ada pH meter, di sini ada larutannya, di sini ada elektrodanya. Nah, untuk prinsipnya, potensiometri didasarkan atas prinsip pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang dicelupkan pada larutan. Pengukuran potensial pada elektroda indikator harus digunakan elektroda standar yang berfungsi sebagai pembanding yang mempunyai harga potensial tetap selama pengukuran. Elektroda indikator ini sebagai elektroda pengukur dan elektroda yang dicelupkan merupakan elektroda pembanding. Elektroda indikator merupakan elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan, dan proses pemilihannya berdasarkan jenis senyawa yang hendak ditentukan. Jika data yang diketahui dalam pH, maka dapat dicari potensial larutannya menggunakan persamaan hubungan pH dengan potensial larutan, yaitu pH sama dengan potensial sel dikurang tetapan elektroda per 0,059. Selanjutnya nomor 4. Larutkan 10 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Di sini yang ketahui massa glisin adalah 10 mg atau setara dengan 0,01 gram. Kemudian MR glisinnya 75 gram per mol. Volume pelarutnya 20 ml atau 0,02 liter. Yang ditanya adalah konsentrasi glisin. Kita cari terlebih dahulu mol glisinnya, massa per mR 0,01 gram per 75 gram per mol, sama dengan 1,33 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian baru cari konsentrasi molar dari glisin. Mol per volume pelarut, 1,33 kali 10 pangkat min 4 mol per 0,02 liter, sama dengan 6,65 kali 10 pangkat min 3 molar. Nomor 5, jelaskan
A. Alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2 normal. B. Kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensiometri ini. C. Jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Jawabannya adalah yang A. Titrasi dengan larutan H2SO4 2 normal agar didapatkan pKa1 karena asam amino memiliki sifat amfoter. Yang B. Ketika nilai potensial terukur relatif tidak berubah pada penambahan volume titran setelah terjadi lompatan potensial yang tajam. Jawaban yang C. Untuk mempercepat dalam menentukan titik ekivalen titrasi dapat digunakan dengan cara membuat kurva turunan kedua potensial, yaitu delta kuadrat E per delta volume kuadrat terhadap mililiter titran. Untuk grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini nanti akan mudah ditentukan titik ekivalennya karena akan terjadi lompatan yang sangat tajam. Selanjutnya nomor 6, larutkan kembali 200 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades, lalu dititrasi dengan larutan NaOH 2 normal. Apa tujuan langkah ini? Tujuannya adalah agar gugus COOH dapat bereaksi dengan ion OH negatif dari NaOH sehingga diperoleh nilai pKa2. Nomor 7, apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Asam amino memiliki titik ekivalensi yang berbeda-beda karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan non-polar. Hal itu yang akan mempengaruhi titik ekivalensi asam amino. Nomor 8, apa perbedaan asam amino polar dan non-polar? Asam amino polar adalah asam amino yang mempunyai polaritas. Asam amino polar dapat ditemukan dalam 3 jenis sebagai asam amino netral, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif. Sedangkan asam amino nonpolar adalah asam amino yang tidak memiliki polaritas karena ini memiliki gugus R alifatik, sehingga asam amino nonpolar ini memiliki muatan yang netral. Selanjutnya nomor 9, bagaimana caranya menentukan pH isoelektrik? Yang pertama itu dibuatkan kurva gabungan dari hasil titrasi dengan NaOH dan H2SO4. Kemudian dari kurva tersebut dapat ditentukan nilai pKa1 dan pKa2-nya. Yang selanjutnya, pH isoelektrik atau PI dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Titik isoelektrik sama dengan pKa1 ditambah pKa2 per 2 atau bisa dikatakan adalah rata-rata dari pKa-nya ya. Selanjutnya yang nomor 10, jelaskan muatan asam amino bila pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya. Begitu juga sebaliknya di bawah isoelektriknya. Ketika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan menjadi negatif. Itu bergerak ke arah elektroda positif jika ditempatkan pada suatu medan listrik. Sedangkan jika pH berada pada kondisi di bawah isoelektrik, maka muatan asam amino akan bermuatan positif, bergerak ke arah elektroda negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun ada suatu kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Om Santi 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 Om.